wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Tasmania Podcast. Di sini saya Miftahul Jana sebagai pembawa acara pada episode kali ini. Di sini sekarang kita sudah memiliki narasumber yang begitu menginspirasi. Perkenalkan, di sini ada Mbak Samarah Nabila Mumtaz dari UKM Taekwondo Unisula yang telah memenangkan kejuaraan dari Kemenpora tahun 2022. Perkenalkan, bisa perkenalan diri Mbak Nabila? Jadi saya sendiri Samarah Nabila dari Fakultas Teknik Industri Angkatan 21. Terus untuk UKM-nya saya ikut taekwondo, cuman pada bidangnya di Pomse. Jadi begitu, Mbak. Oh, jadi kejuaraan kemarin di bidang Pomse ya, Mbak? Iya. Oke. Kalau boleh tahu Pomse itu apa, Mbak? Bisa dijelaskan nggak Pomse itu apa sebenarnya itu bagi kita yang belum tahu itu? Pomse itu kayak semacam gerakan ya yang dibuat untuk latihan, terus abis itu dibuat kompetisi juga bisa. Abis itu Pomse sendiri tuh biasanya dibuat ini Mbak, apa namanya, kayak seni. Jadi dia bisa dikolaborasi dengan lagu. Buat Pekta kemarin. Oh, di Pekta itu menampilkan Ya. Pomse ya, Mbak? Iya, itu juga ada Pomse Mbak. Okay. Nah, kalau Pomse sendiri itu kan awal mulanya dari dinasti Silla, abis itu lanjut ke dinasti Goryeo, terus dinasti Joseon, terus berlanjut sampai sekarang. Ya gitu. Jadi udah ada sejak zaman dulu kala ya, bahkan Iya. sebelum perang Korea berlangsung ya, Mbak? Ya, cuman kalau dulu pada zaman dinasti Silla itu namanya bukan Pomse. Nah, jadi mereka para pemuda Hwarang melakukan latihan. Nah, gerakan dasar itu masuk ke taekwondo. Jadi dulu namanya enggak Pomse, belum terkategorikan ya, Mbak? Iya. Oke. Nah, berarti bisa dikatakan Pomse itu kategori gerakan seni dalam olahraga ya, Mbak? Iya, bisa Oke. juga buat kayak gerakan waktu latihan juga, Mbak. Jadi ketika latihan kita mempelajari gerakan-gerakan Pomse itu ya, Mbak? Iya. Oke, keren sekali Mbak Nabila ini. Nah, awal mulanya Mbak Nabila itu bisa terjun ke dunia Pomse itu gimana sih, Mbak, ceritanya? Kok bisa seperti ini gitu? Jadi dulu tuh saya masuknya di fighter. Cuman karena sering cedera, Iya. jadinya ada konflik sama orang tua kan, Mbak. Oke. Terus disuruh keluar karena saya mikir kayak udah sejauh ini sayang banget, uang juga keluar udah banyak kan. Jadi saya mikir masuk ke Pomse aja, terus berlanjut sampai sekarang. Ikut saran orang tua lebih baik ya, Mbak? Iya. Dan sekarang terbukti dengan kejuaraan Mbak Nabila. Iya, Mbak. Oke. Nah, pernah gak sih sebelum mendapatkan kejuaraan pada Kemenpora 2022 kemarin, Iya. itu sebelumnya pernah memenangkan kejuaraan lain nggak, Mbak? Belum, Mbak. Sebelumnya tuh emang ada lomba-lomba, cuman baru ikut kemarin karena dari saran Sabun juga, terus dari anak taekwondo juga kan pada nggak ikut lombanya. Jadi kami cuman dari taekwondo maju 3 orang, 2 orang Pomse, 1 orang fighter. Sabum itu berarti seorang pelatih ya, Mbak? Iya, pelatih. Oh, pelatih dalam taekwondo itu namanya sabum. Iya, cuman kalau yang tingkatnya udah tinggi, itu panggilnya master. Oh, master itu berarti tingkatan yang paling tinggi? Iya. Oh, seperti itu. Nah, Mbak Nabila ini menekuni taekwondo sendiri kan sebelum Pomse itu masuk ke taekwondo sendiri, ya, Iya. benar kan? Itu sejak kapan masuk ke dunia taekwondo itu? Saya masuk taekwondo itu waktu kelas 1 SMA. Jadi awal mulanya tuh dulu saya kan ikut karate. Ya. Cuman karena di SMA nggak ada info, akhirnya saya nyobalah di taekwondo aja daripada nggak ikut apa-apa kan, Mbak. Oh, betul. Iya. Terus akhirnya join ke taekwondo.
terus tahu-tahu nyaman, berlanjut sampai sekarang. Abis itu kan kalau ada masalah atau apa bisa dilampiasin di taekwondo kan Mbak. Oh, Jadi seperti itu. nggak jadi emosi negatif. Oke. Bagus sekali ya. Iya. Itu apa balas dendamnya ke Iya. bela diri. Bagus. Eh, Ketika menjadi juara pertama taekwondo, juara pertama di kategori Pomse, Iya. gimana sih perasaannya Mbak Nabila? Kaget sih Mbak, kayak nggak nyangka aja kan dari taekwondo kan ada 2 orang. Nah saya tuh yang tipikal yang kayak masih pemula, Aha. terus tuh waktu latihan juga saya sering lupa, abis itu capek juga kan Mbak. Terus dari segi ngendaliin emosi tuh susah. Kalau di Pomse kan kayak konsentrasinya semuanya. Terus dari Sabum juga kayak nyemangatin. Abis itu waktu mau lomba tuh kayak kami disuruh buat ngendaliin emosi, kayak teriak gitu kan bisa buat ini kan. Oke. Nah iya buat lega. Terus tahu-tahu kan besok pengumuman. Nah di situ terus juara 1 kayak bangga banget gitu. Tidak terbayangkan ya Mbak Iya. sebenarnya. Wah, keren banget emang Mbak Nabila ini. Terus proses yang Mbak lewati ketika sebelum mengikuti kejuaraan itu pasti ada proses latihannya. Bisa Iya. dijelaskan nggak Mbak proses-prosesnya itu seperti apa gitu? Dari segi Apa yang- latihan. Bisa dari segi latihan, dari segi mentor atau mentornya itu mendukung atau teman-teman Mbak mendukung seperti itu, gimana Mbak? Bisa jelaskan? Kalau waktu sebelum lomba itu kan kami jadi tiap hari itu latihan Mbak, tiap malam sampai jam 8. Nah di situ tuh ntar ada kayak kelenturan. Jadi yang kelenturannya masih kurang itu tantangan banget buat dia, kayak nahan rasa sakitnya. Terus abis itu memar-memar di badannya juga. Wow. Terus buat kayak ngafalin gerakan step demi step itu, jaga pola makannya biar nggak ini waktu lomba. Kayak tantangan banget buat dia gitu loh Mbak. Berat banget ya Mbak. Iya. Tapi hasilnya pasti sangat tidak mengecewakan. Iya, alhamdulillah. Bisa juara 1, keren sekali. Nah, ada nggak sih Mbak momen yang bikin memorable banget ketika Mbak itu mengikuti kejuaraan nih di Pomse Kemenpora 2022? Ada nggak sih momen yang tidak terlupakan ketika mengikuti acara tersebut? Momennya itu kan kami kan waktu itu online kan Mbak. Jadi tuh kami bertiga tuh persiapan bareng, terus dari make up, terus buat syutingnya juga koordinasi sama sabun-sabunnya, terus kayak mereka tuh nyemangatin banget gitu loh sama kami. Jadi kami nggak ngedown, kayak ayo bisa gitu. Sangat mendukung ya Iya. pelatih-pelatihnya ya. Wah, luar biasa sekali sih dari backingan dari pelatihnya, dari teman-temannya juga Iya. sangat bagus ya Mbak Nabila. Wow, dukungannya sangat luar biasa pastinya. Kemudian Mbak Nabila tuh apa sih yang membuat Mbak Nabila tuh tetap stay di di bela diri ini, nggak pindah-pindah ke lain lagi mungkin apa Mbak? Awal mulanya kan saya ikut bela diri itu kan cuman kayak buat jaga diri, kalau mau kayak pindah kota gitu loh Mbak, misalkan sendiri cewek lagi kan nggak Iya. ada yang ini, mandiri aja gitu. Abis itu Untuk kekuatan itu melawan orang jahat. enggak, gini, jadi tuh di bela diri ini tuh kan dari segi teman-temannya juga mendukung, kayak udah jadi Suportif, rumah, iya udah jadi sekali. rumah. Terus bisa tuh kayak kadang kan habis latihan itu pulangnya nanti kayak cerita-cerita dulu, jajan. Terus waktu itu kan ada juga dari senior juga kan ada, dia ulang tahun kan, itu juga ngadain kayak bakar-bakar gitu Mbak. Jadi kayak lebih ini, terus Lebih kekeluargaannya Iya. lebih kental ya Mbak? terus dulu tuh kayak ada target tersendiri, kayak oh saya tahun ini harus bisa sabu hitam kayak gitu. Wow. Oh, kalau Mbak Nabila sendiri sekarang sabuk apa kalau boleh tahu? Masih hijau sih Mbak sebenarnya. Bagus keren sekali. Terus Mbak Nabila tuh
ikut kejuaraan ini tuh atas dasar keinginan sendiri atau ada tekanan dari pihak mungkin ada orang tua, pelatih ataupun teman sendiri yang bikin memotivasi Mbak gitu? Enggak sih, kalau dulu kan saya masih ambis-ambisnya tuh di bela diri kan Mbak, kayak bisa tuh kayak sakit aja saya berangkat gitu. Terus effort sekali ya. Terus dari Saben tuh kayak bilangin besok ada lomba ini, terus dari kami juga ya udah cobalah ikut, abis itu latihan bareng. Terus dari Sabem Rahmanya juga yang latih, dia tuh tegas, cuman ya juga baik. Tapi pas latihan tuh bener-bener kayak yang dikerasin biar kaminya juga waktu tanding nggak down juga kan mentalnya. Iya, betul. Oh iya, kalau boleh tahu kan ini lomba kan atas nama universitas ya Mbak? Oh iya. Atas nama UKM ya? Iya. Kalau boleh tahu pendanaan lomba ini tuh dasar dari pribadi atau bisa di backup sama UNIF atau seperti apa? Oh enggak, kan dari saya kan pindah ke Pomse kan Mbak, itu beli baju lagi. Nah itu baju aja udah 500-an. Saya beli sendiri, dana sendiri. Terus dari segi lomba juga bayar sendiri, itu ada 400 berapa gitu. Oh lumayan ya Mbak? Iya, ada mau 1 jutaan buat lomba Mbak. Mbak Nabila ini kan ikut taekwondo sejak dari SMA ya? Iya. Apa sih yang motivasi Mbak Nabila untuk tetap latihan, tetap ikut tetap menjaga motivasi Mbak lah untuk tetap konsisten melakukan hal ini? Kalau dari saya itu kan kayak gini loh, ibaratnya kan udah nyemplung di taekwondo, lanjutlah sekalian sampai benar-benar saya menguasai materinya. Baru pindah ke bela diri yang lain. Rencana mau masuk ke Muay Thai, cuman nanti nungguin taekwondo selesai dulu. Selesai apa Mbak? Nunggu lulus kali ya Mbak. Oh wow. Target sampai sabuk apa nih di taekwondo Mbak? Sabuk biru aja kali ya. Soalnya kan bentar lagi juga udah mau KP sidang kan Mbak. Kayak waktunya juga udah terbatas ini ya. Oke. Nah, dari Mbak Nabila sendiri itu ada nggak sih tekanan dari pelatih ataupun dari lingkungan Mbak mengenai Pomse yang Mbak jalani ini, bela diri yang Mbak jalani ini? Kalau tekanan tuh dari orang tua kan kayak nggak bolehin gitu loh Mbak, kayak anak cewek kok petakilan gitu kan, ikut taekwondo. Terus apalagi kan pulang-pulang kadang suka cedera kan. Jadi mereka kayak, ih kamu cewek kok badannya udah kayak gitu, ntar gimana gitu. Terus habis itu dari segi jarak dari rumah kan juga jauh kan Mbak, apalagi pulang malam-malam. Terus dari segi latihan juga kayak butuh konsentrasi yang tinggi. Terus buat ngafalinnya juga kan butuh tempat yang kayak lebar gitu kan Mbak, nggak mungkin kayak di rumah terus di kamar, apalagi kan kayak nggak ada ruang buat gerak juga kayak gitu. Gitu ya. Menunjukkan ya lumayan ya. Iya lumayan. Untuk Mbak ini ikut sekarang di UKM Taekwondo Unisula ya Mbak? Iya. Ada nggak sih saran atau tips-tips bagi teman-teman kita yang di luar sana yang mau bergabung dengan UKM Taekwondo ataupun dengan bela diri Taekwondo itu sendiri? Ada nggak? Untuk yang mau gabung di taekwondo sendiri, boleh dicobain dulu kan Mbak, dicobain ke Pomse sama Vector. Dan kan mereka tahu, oh saya cocoknya di sini. Nah, baru lanjut. Terus kan ntar dapat saran juga dari Sabem gimana-gimananya dari segi makanan, latihan yang buat ngemudahin semuanya. Terus positifnya ikut taekwondo, kayak kita kan lagi ada masalah, emosi, terus kayak sebel gitu bisa dilampiasin. Kayak kan biasa kalau Vector kan itu kan awan orang tuh. Nah, bisa tuh dilampiasin di situ. Wow, memuaskan pasti ya. Iya. Oke. Ya, sayangnya kita udah sampai di penghujung acara nih, Mbak. Nah,
Mbak bisa mempromosikan UKM Taekwondo Unisula di podcast kami sekarang. Untuk yang mau join taekwondo bisa pantau IG-nya ya di tkd.unisula. tkd.unisula. Iya, Di Instagram. Iya, ntar di sana ada infonya. Pendaftarannya. Iya, info buat pendaftaran, buat wawancara juga. Oke, baik. Terima kasih dari Mbak Nabila. Terima kasih banyak sudah mau datang ke podcast kami. Ada sedikit kenang-kenangan dari kami, Tasmania. Terima Iya. kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih bagi pendengar kita semua, penonton, viewer kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Bye.